bahwa harga mutlak X seperti ini itu adalah jarak X dari 0 pada bertemu kembali dengan saya Polmer Nadabdab. Pada kali ini saya khusus bahas lengkap pembahasan soal konsep dan definisi nilai mutlak. Karena pada video sebelumnya saya sudah bahas tentang konsep dan definisi nilai mutlak, berikut contoh soalnya. Jadi untuk kali ini hanya khusus pembahasan soal-soalnya yang bertujuan untuk lebih memahami tentang konsep dan definisi nilai mutlak. Baik, seperti apa dia? Kita mulai ya. Nah, kita ingat kembali bahwa harga mutlak X seperti ini itu adalah jarak X dari 0 pada garis bilangan ya. Nah, kalau begitu coba kita lihat di sini. Harga mutlak 3. Harga mutlak 3 yang ini. Berarti itu artinya adalah jarak 3 dari 0. Jarak 3 dari 0. Berarti yang ini ya. 1, 2, 3. Sehingga karena jarak 3 dari 0 adalah 3, maka harga mutlak 3 itu adalah 3. Nah, harga mutlak minus 3 berarti itu adalah jarak minus 3 dari 0 ya. Jarak minus 3 dari 0 yang ini ya. Kalau saya buatkan jarak minus 3 dari 0 berarti yang ini ya, 0 ini 1, 2, 3. Jadi jarak minus 3 dari 0 itu adalah 3 juga. Sehingga harga mutlak minus 3 itu juga nilainya adalah 3. Oke, ini yang pertama. Kembali kita ingat definisi harga mutlak ya. Kembali kita ingat definisi harga mutlak bahwa harga mutlak X itu sama dengan X untuk X lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian minus X untuk X lebih kecil dari 0. Kalau begitu, harga mutlak 3 itu sama dengan berapa kalau kita gunakan dengan cara definisi? Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah 3. Jadi harga positif 3 ya. Nah, karena ini adalah positif 3, berarti harga mutlak 3 itu sama dengan 3 karena 3 lebih besar dari 0. Begitu ya. Nah, kemudian kalau yang ini harga mutlak minus 3. Harga mutlak minus 3. Kalau kita perhatikan tadi harga mutlak X ya, ini harga mutlak X itu adalah min X jika X-nya lebih kecil dari 0. Jadi harga mutlak minus 3 tentu itu akan sama dengan, kita gunakan yang ini ya, itu akan sama dengan minus 3 karena minus 3 lebih kecil dari 0. Sehingga harga mutlak minus 3 itu juga adalah 3. Nah, bagaimana untuk harga mutlak 0? Nah, kalau kita perhatikan di sini tadi bahwa harga mutlak X itu sama dengan X yang ini ya, sama dengan X jika X besar atau sama dengan 0. Berarti harga mutlak 0 tentu ini adalah 0 karena yang ini ya, X-nya sama dengan 0. Kalau ini nilai X-nya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, seperti itu dengan konsep dan definisi nilai mutlak. Supaya lebih paham lagi, kita perhatikan di sini. Tentukan nilai mutlak berikut. Nah, oke. Ini harga mutlak 10. Berarti harga mutlak 10 tentu ini adalah 10 kurang. Nah, harga mutlak minus 3 itu adalah 3 ya. Sehingga 10 kurang 3. Nih, nilainya adalah 7. Nah, kalau seperti ini,
nomor 2. Harga mutlak 3 kurang 4. Jadi yang pertama kita kerjakan yang ini dulu. Kita kurangkan dulu ya. 3 kurang 4 berarti harga mutlak min 1. Sehingga harga mutlak min 1 ini adalah 1. Oke. Yang nomor 3. Harga mutlak. Oh ya, ini ada duanya ya. Nomor 3, 2 kali harga mutlak 10 kurang 2 kali 5. Jadi yang pertama kita kerjakan yang ini dulu, yang di dalam harga mutlak. Ya, saya tulis ini 2 ya. Ini 2 kali 5 dulu ya. 2 kali 5 dulu berarti 10. Sehingga 10 kurang 10 ya. Ini 0. Nah, harga mutlak 0 itu adalah 0 sehingga 2 kali 0. Berarti nilainya adalah 0. Nah, kalau begini, mana yang pertama kita kerjakan? Harga mutlak minus 4 dikuadratkan. Nah, kalau begitu ini adalah harga mutlak. Jadi yang ini dulu ya. Minus 4 dikuadratkan tentu itu adalah 16 ya. Oke, yang dalam kurung. Sehingga harga mutlak 16 ini adalah 16. Bagaimana kalau seperti soal nomor 5? Yang mana dulu yang kita kerjakan? Ya, yang mana dulu yang kita kerjakan? Nah, yang kita kerjakan tentu yang ini dulu, yang di dalam harga mutlak. Harga mutlak minus 4. Harga mutlak minus 4 itu adalah berapa, Om? 4 ya? Positif 4 ya. Nah, ini terus kuadrat. Jadi, ini sama dengan. Nah, di sini perhatikan mana yang dikuadratkan. Yang dikuadratkan adalah 4-nya ya. Sehingga 4 kuadrat 16. Ini ada minusnya, berarti minus 16 nilainya. Nah, kalau seperti nomor 6 ini, yang mana pertama kita kerjakan? Nah, ini semuanya dalam kurung kalau kita lihat nih. Berarti urutannya yang ini dulu ya, yang di dalam harga mutlak dulu. Berarti di sini kalau saya buat kurungnya, ini minus harga mutlak minus 4, tentu itu adalah 4. Begitu kan? Ini 4, terus kita kuadratkan. Nah, ini kita kalikan dulu. Ya, berarti ini adalah minus 4. Setelah itu kita kuadratkan. Maka ini nilainya adalah 16. Nah, seperti itu. Oke, semoga bisa memahami ya. Nah, baik. Kita lanjut ke soal berikut. Ini soal berikut. Diketahui bahwa fungsi fx sama dengan harga mutlak 5 dikurangi x dan gx adalah harga mutlak x plus 6. Pertanyaannya, tentukan nilai F6 tambah G minus 2. Yang ini G ya. G minus 2 kurang F6 kali G minus 2. Nah, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan ini? Nah, tentu ini sangat mudah ya. Ini kan F6. Sementara ini adalah nilai Fx. Kalau begitu, kita tinggal substitusi saja nilai X-nya 6 ke fungsi Fx. Demikian halnya nanti kalau G-2, berarti tinggal kita substitusi saja atau kita ganti X-nya yang ada pada Gx dengan minus 2. Yuk, coba kita lakukan. Berarti kalau F6 berarti ini adalah harga mutlak 5 dikurangi dengan 6. Oke. Ditambahkan dengan G-2. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tinggal kita substitusi. G-2 berarti ganti X-nya dengan minus 2. Minus 2 ditambahkan dengan 6. Yang ini maaf ya, ini salah tulis ya. Ini mestinya adalah 5. Saya hapus ya. Kan Fx 5 kurang, oh iya benar ya. 5 F6 5 kurang 6. Ya betul. Ya, 5 kurang 6, sedangkan G-2 ini adalah minus 2 tambah 6. Ya betul ya. Oke, dikurangi dengan F6. F6 ya tentu ini sama saja dengan ini ya. F6. Kalau begitu yang ini adalah harga mutlak 5 kurang 6 dikalikan dengan G-2. Sama saja dengan ini, harga mutlak minus 2 tambah 6. Nah, kita cari nilainya ya, kita cari nilainya sehingga ini harga mutlak 5 kurang 6 ini adalah
min 1 ya. Berarti ini harga mutlak min 1 ditambahkan dengan yang ini minus 2 tambah 6 itu adalah 4 ya. Jadi ini 4 dikurangi dengan, nah tentu ini sama, min 1, harga mutlak min 1 dikalikan dengan harga mutlak ini adalah 4 ya. Berarti harga mutlak min 1 kan 1 ya, harga mutlak 4 adalah 4. Nah ini kurang sama, harga mutlak min 1 adalah 1, yang ini adalah 4, 1 kali 4. Oke, sehingga kalau kita jumlahkan yang ini adalah 5, begitu kan ya, yang ini adalah 4, maka nilainya ini adalah 1. Jadi nilai dari F6 tambah G minus 2 kurang F6 kali G minus 2, yang ini tadi adalah 1. Oke, baik. Supaya lebih jelas lagi kita perhatikan contoh berikut ya, soal berikut. Nah, kan di sini perlu kita ingatkan lagi ya. Ini sengaja saya tuliskan lagi di sini definisi harga mutlak ya, karena definisi harga mutlak ini nanti yang kita gunakan untuk menyederhanakan soal ini. Saya bacakan dulu soalnya. Sederhanakan bentuk ini, harga mutlak X plus 4 tambah harga mutlak 5 kurang 2X kurang harga mutlak X kurang 2. Nah, jadi untuk menyederhanakan ini ya, maka kita harus ingat kembali definisi ini. Kita harus ingat kembali definisi harga mutlak. Nah, kalau begitu kita ubah satu-satu dulu ya. Coba maksudnya seperti ini. Harga mutlak X plus 4 tentu ini akan sama dengan, ya kita ubah seperti definisi ya, tentu ini akan sama dengan X plus 4 begitu untuk X plus 4 lebih besar atau sama dengan 0, atau dengan kata lain untuk X lebih besar dari minus 4, begitu kan? Nah kemudian ini min X plus 4 ya kan, untuk X plus 4 lebih kecil dari 0, atau untuk X lebih kecil dari minus 4. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama yang ini. Oke, harga mutlak 5 dikurangi dengan 2X. Tentu ini akan sama dengan, ya akan sama dengan 5 kurang 2X, untuk 5 kurang 2X lebih besar sama dengan 0. Atau ini kan sama saja dengan 5 kurang 2X besar sama dengan 0. Itu sama saja dengan apa? 5 lebih besar dari 2X. 5 lebih besar sama dengan 2X, atau 2X ya kan lebih kecil sama dengan 5. Tentu itu sama saja dengan X lebih kecil sama dengan 5. Seperti itu kan? Oke, kalau ini lebih kecil sama dengan 5/2 ya. Oke, kemudian yang ini min 5 dikurangi dengan 2X untuk 5 kurang 2X lebih kecil sama dengan 0. Dengan cara yang sama, tentu ini sama saja dengan apa? Sorry, ini bukan pakai sama dengan ya, tapi 5 kurang 2X lebih kecil dari 0. Tentu ini sama saja dengan apa? 5 lebih kecil dari 2X, atau 2X lebih besar dari 5. Sama saja dengan X lebih besar dari 5/2. Oke, selanjutnya kalau kita lihat lagi ya, yang terakhir, harga mutlak X dikurangi dengan 2. Tentu ini sama dengan ya, X
X kurang 2 untuk X kurang 2 lebih besar sama dengan 0. Atau X lebih besar sama dengan 2. Min ya, X kurang 2 untuk X kurang 2 lebih kecil dari 0. Atau X lebih kecil dari 2. Begitu kan? Baik, di sini kita disuruh menyederhanakan bentuk tersebut, tetapi di sini ada syarat nilai X-nya. Untuk nilai X, ya kan? Untuk nilai X lebih besar dari 10. Jadi itu kita harus perhatikan. Untuk nilai X lebih besar dari 10. Kita perhatikan. Untuk nilai X yang lebih besar dari 10. Yang pertama. Kalau kita lihat di sini untuk yang fungsi ini X lebih besar dari 10 nih, itu terletak di sini. Ya. Nah, X lebih besar sama dengan 4. Karena terletak di situ berarti ini yang kita gunakan. Oke. Nah, untuk yang kedua, untuk harga mutlak 5 kurang 2X. X yang lebih besar dari 10 terletak di mana? Terletak di sini. Berarti fungsi yang kita gunakan nanti ini. Begitu kan? Nah, untuk yang terakhir, harga mutlak X kurang 2, X lebih besar dari 10 itu terletak di sini kan ya? Terletak di X lebih besar sama dengan 2. Berarti ini nanti fungsi yang kita gunakan. Nah, kalau begitu, karena kita sudah mendapatkan masing-masing fungsinya sesuai dengan nilai X yang diberikan, berarti tinggal kita selesaikan saja. Berarti harga mutlak X tambah 4, ya, itu fungsi yang kita gunakan ini, X tambah 4. Oke, harga mutlak 5 kurang 2X, berarti yang kita gunakan yang ini ya, yang ini. Berarti di sini tambah min 5 dikurangi dengan 2X. Begitu? Nah, dikurangi dengan harga mutlak X kurang 2. Yang ini ya, tetap di sini X kurang 2. Oke, coba di sini kita buka dulu kurung ya. X plus 4. Ini kalau kita buka kurung ini kan adalah minus 5 tambah 2X ya. Ini kurang X ditambahkan dengan 2. Dengan demikian, kalau ini X-nya kita coret atau habis ya, 0 X-nya. Ini sisanya X-nya adalah 2X. 4 kurang 5 adalah min 1 tambah 2. Berarti ini adalah plus 1. Maka inilah bentuk sederhananya. Oke, baik. Sampai di sini yang bisa saya bahas soal-soalnya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memahami. Terima kasih.